Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Kita bersyukur ya adik-adik ya. Kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita Bejeler Gurning. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan cerita di sekolah minggu. Buka hati kami dalam nama Yesus. Amin. Cerita untuk hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Teman kita Daniel Raja Gugut akan membacakannya buat kita. Meskipun nanti bacanya pelan-pelan, tetap ya diikuti ya. Kawan-kawan, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Daniel akan bacakan buat kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Berikutnya mari kita dengarkan cerita yang akan dibawakan Bang Radi buat kita semua kelas 1 sampai kelas 3 SD. Mari kita tetap duduk dan dengar dengan baik ya. Adik-adik, cerita hari ini tentang Simon Petrus dan Cornelius. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti. Setelah Yesus dibangkitkan dan naik ke sorga, Petrus dan rasul-rasul lainnya memberitakan tentang Yesus Kristus di banyak tempat, tapi hanya kepada orang Yahudi. Nah, sekarang ini bukan orang Yahudi loh, ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Dia suka menolong orang lain dan rajin berdoa kepada Allah. Suatu hari, malaikat menampakkan diri kepada Cornelius dan memerintahkan Cornelius untuk menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Cornelius pun menyuruh 3 orang utusannya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Sedangkan Petrus yang berada di kota Yope, saat dia naik ke atas rumah untuk berdoa, dia sedang lapar. Tiba-tiba ia mendapat penglihatan. Langit terbuka. Kain lebar diulurkan ke bumi dan di dalamnya terdapat berbagai macam binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Tuh, lihat tuh. Ada ular. Ada apa lagi? Ada babi hutan. Ada kuda.
macam-macam binatang. Lalu ada suara berkata kepadanya, "Petrus, bangun, sembelihlah dan makan." Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, belum pernah saya makan makanan yang haram dan najis." Selama 3 kali, malaikat berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang yang disuruh Kornelius akhirnya menemukan Petrus. 3 orang utusan itu berkata bahwa Petrus diundang ke rumahnya Kornelius untuk berbicara. Sampai di Kaisera, Petrus disambut dengan senang oleh Kornelius dan keluarganya. Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah mengasihi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Petrus berkata, orang Yahudi dilarang oleh agama kami untuk bergaul atau masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapapun najis atau haram. Kornelius menceritakan kepada Petrus dan juga semua orang di rumah itu bahwa malaikat Tuhan dalam penglihatannya memintanya untuk menjemput Petrus. Ia berkata, "Sekarang kami semua berkumpul di sini di depan Allah untuk mendengarkan semua yang Allah suruh pada kami." Petrus berkata, "Sekarang saya menyadari bahwa Allah tidak membedakan orang. Orang yang takut kepada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah. Tidak peduli ia dari bangsa apapun juga." Petrus memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Roh Allah turun dan menguasai semua orang yang mendengar berita itu. Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah yang Tuhan ajarkan dari cerita Petrus dan Kornelius pada hari ini? Yang pertama, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Berikutnya, Tuhan tidak peduli dari bangsa mana saja, orang yang takut kepada Allah, Tuhan kasihi. Yang berbuat benar akan diterima oleh Allah. Ingat ya, kita sudah diselamatkan oleh iman melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, mari kita melakukan perbuatan kasih kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, seperti cerita Petrus yang baru kita dengarkan pada hari ini. Teman-teman kita ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda juga secara ukuran fisik. Bolehkah kita membeda-bedakan mereka? Tentu tidak ya, kita harus menganggapnya sama. Pilih-pilih teman, boleh tidak? Tidak ya. Mengasihi tanpa membedakan, boleh? Betul, boleh. Itu disukai Tuhan. Sombong tidak boleh ya. Jadi sahabat bagi semua orang, ya boleh. Membuli teman, tetot tidak boleh ya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berteman dengan semua orang, tanpa pilih-pilih teman atau membedakannya. Adik-adik, cerita kita telah selesai pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Ikutlah mengucapkannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita hari ini. Ajar kami memberitakan kabar baik kepada semua orang dengan rendah hati dan tetap ramah
Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian cerita kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu mendatang. Dan tetap ikuti kegiatan aktivitas di kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.